Pemirsa TV Mu dimanapun berada masih kembali di acara Pak Haidar Menyapa, dan kali ini kita akan ke segmen terakhir di mana Pak Haidar akan menyapa dua saudara kita. Yang pertama adalah Mbak Febri. Mbak Febri ini adalah bendara IPM di Jakarta, di Kemayoran, di mana kedua orang tuanya dan kakaknya dirawat di rumah sakit karena COVID-19, dan ayahnya telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Kita doakan semoga husnul khotimah. Baik, Pak Haidar, di sesi ini Pak Haidar akan menyapa pertama Mbak Febri. Mbak Febri ini bendara IPM. Ayahnya telah mendahului beberapa minggu yang lalu, dan ibu dan kakaknya masih opnam di rumah sakit di Jakarta. Mau nggak Pak Haidar? Mbak Febri ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Bersama siapa nih? Bisa Gimana Pak diceritakan? kabarnya? Alhamdulillah Mbak Febri. Gimana bisa cerita? Silakan. Biar saya tahu ceritanya, yang tentu kami ikut prihatin dan ikut duka cita ya. Iya Pak. Maaf Pak, saya jawabnya dibantu sama kakak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, dengan siapa namanya? Yang perkenalkan Pak, saya Asep Nur Hadi, Pak dari Siti Nur Febrianti, yang biasa dipanggil Febri. Nah, kebetulan saya juga anggota IPM tahun 2007 sampai 2009. Iya. Dan sampai sekarang masih aktif di cabang Tanah Abang, Pak. Ya. Mohon izin Pak, saya memperkenalkan, memberikan kronologi orang tua saya sebagai namanya diberikan penanganan jalur COVID ketika pemakaman, kurang lebih di rumah sakit Pelni itu sudah 2 bulan Pak. 2 bulan kita tidak bisa menemui orang tua saya selama 2 bulan. Kemudian dalam 2 bulan itu kita masih bisa komunikasi by telepon, by WA, yang seyogianya pakai video call, ya kan. Setelah 1 bulan kita masih bisa berkomunikasi, kemudian berjalannya satu bulan kemudian lagi selama 2 minggu masuk ke ruang ICU di rumah sakit Pelni. Nah, setelah di rumah sakit ICU Pelni, bapak saya dipulangkan Pak ke rumah. Setelah di rumah, tiba-tiba saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena harus ada melakukan cuci darah. Gitu. Cuci darah ini yang dilakukan di klinik di sekitaran rumah sakit Pelni. Ketika ayah pulang itu dinyatakan sembuh atau gimana? Dinyatakan sembuh, tapi ada surat dari Dinkes dengan keterangan, ada keterangan di situ sebagai pasien COVID reaktif. Nah, dijelaskan oleh dokter ini, kalau nggak salah, mohon maaf dok, yang rumah sakit Cempaka Putih, reaktif itu kalau tidak salah penyakit bawaan Pak. Penyakit bawaan, jadi semuanya bisa masuk, si virus corona ini bisa masuk ke dalam penyakit yang diderita oleh pasien. Itu yang saya tahu. Nah, kemudian dalam esok harinya kita melakukan cuci darah di klinik hemodialisa di daerah Tanah Abang. Daerah Tanah Abang langsung ditolak setelah 2 jam proses pencuci darah. Karena setelah menerima surat dari rumah sakit Pelni bahwa bapak saya itu masuk ke dalam kategori pasien COVID reaktif, itu dipulangkan sempat ditaruh di luar Pak, di jalanan, langsung dipulang, nggak ada konfirmasi ke pihak keluarga. Saya berinisiatif untuk membawa bapak saya itu karantina mandiri, Purwakarta.
Kemudian tidak jadi karena harus dijemput oleh pihak Dinkes. Kemudian pihak Dinkes memberikan keterangan bahwa bapak saya ini harus dirawat, dibawa ke rumah sakit Pelni. Setelah berjalan, kita bawa pulang masuk ke rumah sakit. Ketika itu hari Minggu tanggal 10 masuk ke rumah sakit. Rumah sakit. Setelah selama 2 minggu masuk lagi dan langsung dibawa ke ICU, Pak. Langsung dibawa ke ICU. Selama 1 minggu kita bapak saya dimasukkan ke dalam ICU tanpa keterangan dan apa penyakit yang diderita. Kemudian diberilah keterangan oleh pihak rumah sakit bahwa kita harus menandatangani beberapa berkas bahwa nanti apapun yang terjadi terhadap pasien kita harus terima dan pasrah. Semua baju keperluan pribadi semuanya dipulangkan ke pihak keluarga, dikembalikan ke pihak keluarga. Nah, kemudian kita juga udah pasrah di situ. Kemudian saya sempat kalau nggak salah hari Selasa dan Rebo. Iya, baik Mas. Tinggal tanggal 13 hari Rabu itu tanggal 12-nya saya diberikan kesempatan video call oleh pihak dokter dalam keadaan bapak saya. Itu masih sadar, Pak. Ya. Masih sadar. Kemudian esok harinya tanggal 13 saya diberikan kesempatan lagi untuk video call dari pukul 11.00 sampai bapak saya meninggal. Itu 14.38. Nah, selama proses video call ini kita terus pantau perkembangan orang tua saya. Baik, kita terima pantau kasih jam Mas. 11, jam 1, jam setengah 2, jam 2 sampai mengembuskan nafas terakhirnya kita bimbing melalui video call dengan kalimat tauhid. Kita diberikan keterangan oleh dokter bahwa bapak saya meninggal, sudah tidak ada kesempatan lagi, bahwa semuanya ketika itu pukul 14.38. Itu aja keterangan dari saya. Jadi yang pertama tentu kami mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang yang namanya musibah lebih-lebih meninggal itu sudah batas di mana ya itu ajal. Wasilahnya bisa bermacam-macam dan tentu kita juga prasangka baik bahwa semuanya pihak sudah berusaha, gitu ya. Jadi Mas Mbak Febri bersama seluruh keluarga, saya senang mendengarnya pasrah kepada Allah dan itulah ciri kita sebagai Muslim, lebih-lebih IPM ya. Tentu mudah-mudahan bahwa Mbak Febri semua keluarga juga bisa meneruskan jejak orang tua untuk beramal soleh dan sebagainya. Dan satu hal yang paling mulia yang akan sampai ke di bawah meninggal itu kan doa anak-anak saleh ya terhadap orang tuanya. Jadi itu yang terus dipanjatkan. Jadi jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang tua. Dan inilah bentuk dari amal yang akan terus bersambung. Tentu kami ini kan hanya bisa mencoba merasakan. Ya. Yang paling merasakan kan Mbak Febri dan keluarga, kakak semuanya gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim, di setiap musibah selalu ada sesuatu yang bersifat metafisik, yang bersifat
urusan iman dan tauhid gitu ya. Jadi pasrah dan jangan sampai kita lawalau. Lawalau itu andaikan begini mungkin tidak begini, andaikan begitu mungkin bakal gini jadinya. Nah, itu biasanya godaan ya, godaan ketika kita ditinggalkan seseorang yang kita cintai. Jadi begitu Mas dan Mbak Febri, dan doa kami untuk semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah. Tetap Amin. tegar, Amin. sabar dan syukur. Amin. Terima kasih Pak Haidar. Baik, terima kasih Pak Haidar. Tentu kita seluruh keluarga besar MCC Muhammadiyah TVMU ikut berbelasungkawa kepada keluarganya Mbak Febri. Sekali lagi doa Pak Haidar tadi, dan kita semua semoga husnul khotimah Bapak dan Ibu dan Kakak yang masih dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan kembali ke rumah.